Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Baik, kita langsung masuk ke dalam seri pengajaran pada malam hari ini. Menjelang pencurahan kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta, maka saya malam hari ini akan membawakan seri pengajaran tentang Spirit Pentakosta. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Saudara, gereja Betani Yostai Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Ya. Nah, sebab itu saudara, artinya apa? Kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Ya. Dipenuhi Roh Kudus, tandanya apa? Berbahasa lidah dan karunia-karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus, tandanya apa? Menghasilkan buah Roh Kudus. Ya. 3 pilar gereja kita, yang pertama iman, saudara beriman kepada Yesus. Ya, yang kedua mujizat, bahwa mujizat kesembuhan, mujizat finansial, mujizat terobosan itu masih terjadi, dan juga Roh Kudus yang akan memimpin dan memenuhi setiap kita. Dan visi gereja kita yaitu percepatan dan pelipat gandaan. Saya percaya kalau saudara hidupi ini, maka saudara akan mengalami. Yang percaya katakan amin. Mari lebih dalam lagi. Yang pertama, apa itu Spirit Pentakosta? Yang pertama, semangat untuk menginjil. Ya, semangat untuk menginjil. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, ketika para murid itu berdoa sebelum memulai pelayanannya, sebelum perjalanan rasul-rasul ini dimulai, mereka berdoa, dan ketika berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kapan lalu saya ada mendoakan rumah Jumat, dan bersama-sama dengan saya asisten gembala Pak Max ikut, dan ketika saya datang saya doakan, dan langsung saudara di situ ada PRT yang ada di situ, dan detik itu dengan kuasa Injil, dengan kuasa Roh, saya doakan 2 orang, dan mereka langsung detik itu juga mereka mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah saudara, itu semangat menginjil. Nah sebab itu saya percaya setiap kita hari ini harus punya semangat penginjil. Ini adalah Spirit Pentakosta. Ya, lanjut yang kedua. Spirit Pentakosta yang kedua adalah bersekutu dan beribadah. Saya bersyukur saudara, saya dari atas itu kelihatan saudara. Yang tidur siapa, yang main HP siapa, yang ngupil siapa, itu kelihatan. Ya, suatu kali saya ketemu dengan jemaat, pastor saya yang sering datang sore. Iya, saya kelihatan. Di sebelah sana kan, iya kok tahu? Loh, kelihatan. Dari atas itu saya kelihatan saudara. Yang dengarkan sungguh-sungguh, yang enggak dengarkan itu kelihatan saudara. Nah sebab itu, tapi saya bersyukur begini. Saya sering lihat yang datang jam malam, datangnya jam malam. Datang pagi, datangnya pagi. Berarti sudah rajin, bagus saudara. Nah itu Spirit Pentakosta. Bersekutu, beribadah. Nah kalau saudara sudah rajin ibadah, belum bersekutu, artinya saudara punya kelompok sel atau disebut Yestai Family Altar, saudara perlu bergabung dalam Yestai Family Altar. Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin ini akhir zaman harus semakin saudara rajin ibadah, rajin family altar. Ya, Spirit yang ketiga, cepat saja. Berkat ilahi dan jasmani. Jadi kita percaya bahwa ada berkat ilahi dan berkat jasmani. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, saya masih percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Yang percaya katakan amin. Tidak akan dibiarkan kita terlantar. Tidak akan dibiarkan kita kelaparan. Sebab itu dikatakan, rumput yang hijau ini bicara jasmani. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saya percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan pasti boleh ada masalah, boleh ada tantangan, tapi jiwanya tetap stabil, tenang. Hari ini saya banyak menemukan orang sudah mulai mudah depres, mulai stres. Maka saya ingatkan, ayo cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada ketenangan. Yang percaya katakan amin. Saudara pasti ngadepin masalah. Saya juga ada masalah yang saya hadapi. Ada tantangan yang saya hadapi. Karena saya punya Tuhan,
Maka saudara melihat saya ya tenang-tenang aja karena saya punya Tuhan yang memberi ketenangan. Yang saya katakan amin. Maka saudara juga sama. Saudara jangan merasa bahwa saudara sendiri yang punya masalah. Enggak. 8 miliar manusia di dunia semua punya masalah. Bukan saudara sendiri, semua punya masalah. Tapi saya mau yakinkan masih ada Tuhan Yesus yang bisa nolong saudara dan saya. Yang saya katakan amin. Nah saudara, saya mau cerita ya kepada saudara tentang berkat jasmani saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, saya percaya bahwa Tuhan memelihara ya, Tuhan memberkati. Ketika saya doa, pelayanan setelah doa, lalu ada seorang datang kepada saya bawa amplop tebel saudara. Ngasih ini, terus saya tanya, loh ini buat siapa? Oh, buat pastor. Oh saya kaget terus, kalau saya masukkan pembangunan boleh enggak? Oh you atur aja, you atur mau you pakai sendiri you boleh, you mau taruh di pembangunan juga boleh. Tebel saudara. Wah saya udah feeling ini sekitar puluhan juta. Ternyata betul, saya langsung serahkan kepada Pak Max ya, kepada Bu Kristi dan juga Pastor Afat. Saya bilang, saya dengan istri sepakat ini masukkan saja di pembangunan karena kita sedang pembangunan dan puji Tuhan, saya pun juga Tuhan sudah cukupi. Kita hitung bersama di belakang, saudara dihitung oleh saksi-saksi dihitung, tahu saudara berapa? 20 juta saudara. Nah saudara, saya rindu bahwa saya pelayanan saya nggak nyari uang saudara. Bayangkan ya, saya doa 20 juta saudara. Tapi saya nggak nyari itu saudara. Tapi saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, maka Dia akan menyediakan. Yang percaya katakan amin. Nah saya mau katakan saudara lah, saya sekali doa 20 juta saudara. Dikasih 20 juta. Ngalah-ngalahi omset-omsetnya pengusaha saudara. Tetapi saudara saya bukan nyari itu. Maka dari ketika saya terima, saya mau tunjukkan bahwa banyak hamba Tuhan itu jatuh dalam harta, tahta, cinta. Tapi saya mau tunjukkan bahwa saya tidak mau cinta uang. Saya butuh uang betul, tapi saya nggak mau cinta uang. Maka ketika saya terima, saya kembalikan itu ke rumah Tuhan untuk pembangunan. Karena kita saat ini sedang membangun, saya percaya Tuhan juga sudah sediakan berkat-berkat yang lain. Nah maksud saya apa saudara? Saudara juga percayalah yang saudara bekerja, yang punya bisnis. Tuhan bisa berkati bisnis saudara, yang saya katakan amin. Karena saya pelayanan, maka saya percaya Tuhan yang memelihara saya. Nah kalau saudara yang punya usaha, percayalah Tuhan bisa memberkati usaha saudara, yang saya katakan amin. Justru berkat Tuhan itu akan nampak ketika situasinya sulit, tapi saudara ngalami, loh padahal ekonomi lesu ya, tapi kok toko saya kok bisa rame. Nah itu saudara yang membedakan bahwa ada berkat jasmani, yang percaya katakan amin. Bayangkan loh saudara, saya sudah pernah sampaikan ke jemaat, hari ini saudara, saya sudah di titik orang kalau ngundang saya, pastor saya minta didoakan, berapa PK-nya ngomong aja, kita siapkan. Saya bilang, mau tahu berapa? Saya bilang, 0 rupiah alias gratis. Mau diberkati silakan, enggak ya enggak apa-apa karena saya doa, saya enggak nyari itu. Saya doa karena saya rindu jiwa yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Karena saya percaya upah saya bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Tapi kan banyak hari ini yang jatuh di situ. Akhirnya cari segala cara, tapi Tuhan saya minta murnikan saya. Supaya apa? Supaya saya tetap murni, tetap tulus hati, tidak bulus hati. Sama saudara, saudara boleh punya uang, saudara boleh banyak uang, tapi pesan saya jangan cinta uang. Kalau saudara punya uang, banyak uang, bisa nolong banyak orang, bisa berkati banyak orang. Tapi kalau saudara cinta uang, perhatikan. Kalau saudara cinta uang, bagaimana caranya saudara meraup banyak uang? Itu pasti dan saya yakinkan. Karena firman Tuhan sudah catat 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Maka saya minta Tuhan, terima kasih kemarin kau sudah berkati dengan dahsyat. Tetapi saya jaga hati saya biar saya tidak terjebak dengan cinta uang. Maka saya rindukan jemaat Tuhan, saudara boleh punya uang. Saudara boleh ya memiliki banyak uang, tetapi janganlah cinta uang. Dan kalau Tuhan percayakan banyak uang, saya titip pesan buat saudara, pakailah itu untuk memberkati sesama saudara dan menolong yang susah. Amin saudara? Amin. Lanjut saudara, yang keempat. Mujizat, kesembuhan dan pelepasan. Saudara sudah melihat, nanti saya akan saksikan beberapa minggu lalu ada yang datang dengan kursi roda, pulang saudara, jalan sudah saudara. Artinya di tempat ini tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya bahwa Spirit Pentakosta itu bicara bahwa apa yang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kuasanya dalam pelayanan Rasul di Kisah Para Rasul itu masih terjadi sampai hari ini.
Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan perhatikan, oleh bilur-bilur Yesus saudara dan saya telah sembuh. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi sekalipun saudara. Manusia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita nggak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Hidup dan mati itu kedaulatan Tuhan. Manusia tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Kalau memang Tuhan memanggil kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan memberi tidak ada yang bisa mengambil. Amin saudara. Yang kelima, kita percaya dengan spirit Pentakosta bahwa kutuk penyakit keturunan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi saudara jangan pernah bilang saya susah karena kutukan yang atas. Enggak saudara. Ketika saudara percaya Yesus, Roma 6 ayat 18 berkata apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita jangan bilang, oh saya terkutuk. Enggak. Saudara dan saya jadi hamba kebenaran yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yang keenam saudara. Dipenuhi Roh Kudus, maka kita percaya kepada 9 karunia Roh Kudus. Karismata. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai 11, di situ ada 3 macam, saya bagi menjadi 3, karena 9 berarti ada kategorial. Yang pertama karunia berkata-kata, saudara berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini juga karunia. Saudara pernah gak ketemu orang yang wise banget? Wah, kalau zaman sekarang wise, tahu wise saudara, bijak. Itu juga karunia. Saudara bisa ngasih masukan, itu karunia. Lalu apa lagi? Karunia kuasa, iman, mengadakan mujizat kesembuhan. Seperti saudara melihat di tempat ini. Terjadi banyak mujizat kesembuhan dan still ongoing. Saudara, masih terus berlaku. Besok saya hadir di ibadah mujizat. Saya percaya bahwa sepanjang 2 hari dan malam hari saudara yang datang dengan sakit, percayalah saudara pulang sembuh, yang saya katakan amin. Nah, lalu ada mengadakan mujizat, membeda-bedakan roh. Lalu yang ketiga, karunia pewahyuan, berbahasa lidah atau berbahasa roh. Menafsirkan bahasa lidah atau roh dan bernubuat. Ini semua adalah karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara, saya malam hari ini khotbah gak panjang. Karena saya mau adakan altar call, ada mungkin saudara yang datang dengan susah, datang dengan sakit. Tapi nanti saudara, saya rindu pulang ada kekuatan. Amin saudara. Ini bagi yang lemah ya, nanti altar call maju, saudara pulang, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang saya katakan amin. Yang terakhir, yang ketujuh, hanya 7 saja yang saya mau bagikan. Dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, perhatikan, dia akan menghasilkan 9 rasa buah roh. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, buah roh itu bukan begini, jeruk itu kasih, apel itu sejahtera, enggak. Dalam buah jeruk ada berbagai macam rasa, betul? Ada manis, ada sepetnya, bijinya pahit, ada asamnya, kulitnya pahit. Nah sama, buah roh itu satu tapi ada 9 rasa. Dan saudara bisa miliki ini. Saudara, saya mau bangun satu premis yang mudah. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, pasti baik, benar, ya, dan melakukan hal yang berkenan. Itu ikut Tuhan Yesus. Kalau jahat, buruk, itu ikut siapa? Setan, iblis. Jadi kita cross check, kalau kita masih suka buat jahat, berarti kita ikut siapa dong? Ikut iblis. Tapi kalau saudara suka berbuat benar, berbuat baik, berkenan, berarti ikut siapa? Udah, silakan saudara cek parameter. Kok masih suka gosip, masih suka fitnah, masih suka ini, hati-hati loh. Saudara beneran Kristen enggak? Karena kalau beneran Kristen enggak mungkin gosip. Karena kalau beneran Kristen enggak mungkin caci maki, sumpah serapah, enggak mungkin. Yang dilakukan setan, fitnah, caci maki, sumpah serapah. Kalau saudara ikut Yesus, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata kebenaran. Mari kita, parameter kita malam hari ini. Saya percaya hari ini setiap orang yang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus pasti yang akan memimpin kita. Saudara, suatu kali, ini saya harus sampaikan saudara. Ada orang hubungi saya, pastor, saya sudah ikut ibadahnya pastor, saya ikut altar call. Saya lihat ada yang pastor doakan utangnya lunas. Tapi utang saya kok gak lunas-lunas ya? Saya jawab dengan gamblang, soalnya kowe males.
Yang didoakan itu enggak cuma didoakan. Pulang dia langsung berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya utang saya bisa lunas? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bangkit? Tapi yang ini cuma minta didoakan otok, enggak ngapa-ngapain. Enggak bisa saudara. Kalau saudara mau ngalami pertolongan dan mujizat Tuhan, enggak bisa males. Dan firman Tuhan berkata, hei pemalas, lihatlah kepada semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Saya sebagai hamba Tuhan ya juga gak mau males saudara, maka saya terus kejar hadirat Tuhan. Saudara, Pak Max beberapa kali mengikuti saya pelayanan, saya kalau doakan rumah jemaat pelepasan bisa malam, bisa jam berapapun, pokoknya dihubungi berangkat. Maka saya percaya kalau kita tidak malas, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, yang saya katakan amin. Maka malam hari ini yang males, tolong jangan males, jadilah rajin, amin. Kalau saudara rajin, saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, saya akan tampilkan video kesaksian saudara di akhir ini. Beberapa minggu lalu ada yang datang, seorang bapak, dia datang dengan kursi roda, kesulitan berjalan. Dan mari sama-sama kita lihat videonya. Boleh ditampilkan, berjalan tanpa kursi roda. Sudah dibantu dipercepat oleh media, ya dipercepat lagi, ya, dipercepat, lihat saudara, dari yang sulit berjalan, wow, amin. Pulang saudara. Udah CCTV di depan itu saudara. Nanti lihat ya di belakangnya ngikuti apa saudara. Kursi rodanya ngikuti saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik maju ke depan. Saya tayangkan satu video saja saudara. Sebenarnya ada banyak tapi saya rasa satu saja cukup untuk malam hari ini saudara. Ada yang kemarin, ada yang juga datang dengan kaki yang sulit ya. Terus saya sudah ajak juga naik ke atas, jalan pulang juga sudah lancar ya. Terus ada juga yang bahunya sakit ya, gak bisa ngangkat, kemarin sudah bisa, saya kasih barang yang cukup berat sudah bisa diangkat-angkat. Sama juga malam hari ini. Siapa yang saudara mungkin datang bukan hanya dengan sakit jasmani, tapi saudara ada permasalahan. Mari saya mau bantu saudara, saya mau bantu doa buat saudara. Karena kita punya Tuhan Yesus yang bisa tolong saudara, amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Saya tahu ada saudara yang khawatir akan masa depan, gak usah khawatir, dia jamin. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, dia akan jamin kita. Tapi kalau saudara keluar dari jalan Tuhan, maka saya pastikan, pasti gagal. Tapi kalau di dalam Tuhan, ada pertolongan. Ingat 7 spirit Pentakosta yang tadi kita sudah belajar saudara. Walaupun singkat, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada saudara. Amin, amin, amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Tidak ada yang mustahil, yes. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, yes. Sungguh ku percaya, amin. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
masih ada bagiku. Haleluya. Tanpa panjang lebar, jemaat Tuhan yang datang malam hari ini, yang saudara betul-betul butuh pertolongan Tuhan. Ada juga saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya juga minta saudara boleh maju karena kita menjelang hari raya Pentakosta. Ketika Roh Kudus 2000 tahun lalu itu dicurahkan. Memberikan kuasa bagi setiap orang percaya untuk kita bisa melangkah dari kemustahilan. Orang boleh bilang mustahil, silakan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya buka altar, saudara yang datang dengan sakit boleh maju, yang rindu dipenuhi Roh Kudus juga boleh maju. Saya juga mau mendoakan saudara, biar saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Silakan saudara yang mau didoakan, saya buka altar. Saya tidak tahu siapa malam hari saudara. Saudara datang dengan masalah ginjal, masalah ginjal. Saya tidak tahu ini kanan atau kiri, tapi masalah ginjal. Kalau itu orangnya saudara-saudara boleh cepat-cepat maju dan kasih tahu saya. Ada yang maju ke depan masalah ginjal? Ada yang masalah ginjal? Tolong bantu saya. Kalau ada yang masalah ginjal, saya mau berdoa buat ginjal saudara. Ada yang masalah ginjal? Silakan maju ke depan. Saya mau berdoa. Saya nggak tahu ini ginjal kanan atau ginjal kiri. Saudara boleh maju ke depan. Nggak usah tahan. Ada yang masalah ginjal? Silakan saudara boleh maju. Yang di depan saudara berdoa. Kalau saudara datang dengan sakit, kalau saudara info saya saudara sakit apa, mari kita doa sama-sama, kita minta Tuhan Yesus bisa sembuhkan saudara dan saya. Silakan yang masalah ginjal. Ada yang sudah maju, apakah ada yang masalah ginjal? Silakan yang masalah ginjal. Saya tahu ada orangnya. Jangan tahan, jangan tunda, jangan nunggu selesai ibadah. Saya pastor yang masalah ginjal. Enggak, sekarang saya mau berdoa, dia mau sembuhkan ginjal saudara. Ora bakara basyikara lama ya lama syada lama kara lama syakara lama takara lama. Kirala bakara lama syada lama takara lama syada lama lama. Ora patakaya lama syitikara lama. Haleluya. Basyakara lama. Ora patakara lama syada lama takaya lama syada lama takara lama. Ora matakaya lama syira lama takaya lama syada lama. Irala batakara lama yara lama syara lama 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 syir. Kira lama 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 syira lama takaya. Jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Sepanjang doa kalau saudara tergerak maju silakan maju, terutama yang saya sebut yang punya masalah ginjal. Jangan tunda, saya mau berdoa buat saudara, nanti saudara maju, saya doakan saudara. Yang di depan, tolong saya diinfo kalau saudara datang dengan sakit, info saya saudara sakit apa. Kalau saudara juga mau yang dipenuhi Roh Kudus, mulai saudara buka mulut saudara mulai berkata-kata, mulai minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena bahasa lidah adalah karun yang sangat penting buat kita. Roh kita berbicara dengan Roh Allah dan tidak ada yang mengerti selain Roh Allah dan Roh kita. Silakan yang di depan siap, saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada.
nama Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya tahu bahwa ada yang saudara datang malam hari ini sakit ginjal dan saudara gak maju, gak apa-apa saudara. Tapi saya minta tolong dibantu saudara. Di tempat saudara duduk, letakkan tangan saudara pada bagian ginjal yang sakit. Saya akan berdoa dari mimbar ini saudara. Saya percaya bahwa mujizat akan terjadi dan saya akan mendengar kesaksian. Tuhan Yesus hamba berdoa, pasti sembuh, pasti sehat. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan mendengar kesaksian Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan. Ada diperiksa di dokter, diperiksa di lab, hasilnya baik, bahkan dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oh rapasyandalama karalama syadakaralama. Haleluya. Haleluya. Rapasyandalama takarabasyandalama takarabasyitikaralama. Haleluya. Haleluya. Oh rapasyitikaralama yaralama syitikaralama. Syaralama takaralama yaralama syadalama syadalama. Amin. 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 Haleluya. 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 Oh rabasyadalama karabasyadalama takara. Saya percaya bahwa di tempat ini mujizat itu masih terjadi. Amin. Sambil saudara menikmati hadirat Tuhan. Suatu kali beberapa minggu yang lalu saudara, saya berkhotbah dan saya katakan ada seorang yang mengalami masalah dalam kuliah. Dia gak maju saudara, orang ini gak maju. Ya biasanya saya tahu, biasanya bisa gengsi, bisa sungkan, bisa malu begitu ya. Tetapi dia berdoa sungguh di mana dia duduk. Dan dia WA saya, pastor itu saya orang tapi saya gak mau maju pastor. Tapi saya doa sungguh dari tempat di mana saya duduk. Saya memang sedang mengalami masalah perkuliahan saya pastor. Seperti yang pastor katakan, masalah dalam perkuliahan. Dan ketika dia imani sungguh, seperti lagu ini berkata, tidak ada yang mustahil. Dia memberi kabar saya bahwa puji Tuhan pastor, kuliah saya yang mengalami kesulitan ya dalam wisuda dan sebagainya. Puji Tuhan saya sudah menyelesaikan itu dengan baik oleh pertolongan kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan kuat di tempat ini. Dan bagi setiap yang merespon, minta kuasa. Tuhan mau berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan. Kalau sedang mengalami kesulitan, dalam nama Yesus pasti diberkati dengan berlimpah. Yang sedang sakit, pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Yang studi sedang mengalami kesulitan, pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti diberi kepintaran, pasti diberi kecerdasan, pasti diberi keberhasilan di dalam nama Yesus. Juga yang sedang mengalami pintu yang buntu, jalan yang buntu, malam hari ini pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Setiap yang merespon alami. Ora pakarapa syiti karalapa syadalama lapa syadalama. Kiralapa syadalama lapa. Kirapa syadalama takaralama. Syiti karalama takaralama yaralama. Syiti lama lama takaralama yaralama. Syadalama takaralama yaralama. Syiti lama lama. Ora pasyadalama takaralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara boleh ambil waktu berdoa. Setelah berdoa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Doa. Saya beri waktu saudara boleh berdoa. Saya tahu sudah seminggu saudara capek bekerja, capek beraktivitas, capek dengan Senin sampai Jumat dengan hiruk pikuk yang ada, hektik dan lain sebagainya. Tapi biar malam hari ini Roh Kudus memberi kesegaran buat saudara. Roh Kudus memberi kekuatan buat saudara. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup
bebasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan sungguh katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut sebelum saya tutup dalam doa. Saudara, saya tidak tahu siapa tadi yang pertama, Kinjal. Yang kedua sebelum saya tutup dalam doa firman. Saudara punya usaha dan sedang ada orang-orang yang mengincar saudara dan melakukan kejahatan baik secara natural maupun supranatural. Tapi saya mau katakan, ingat perkataan saya. Hanya nama Yesus yang bisa mematahkan segala kuasa maut. Hanya nama Yesus yang bisa mematahkan kuasa gelap. Bagi saudara yang, saya nggak tahu siapa saudara, tapi saudara dengar suara saya, saudara dengar pesan saya. Saudara mulai banyaklah berdoa yang bagi yang berusaha ya. Mulailah banyaklah berdoa dan mulai perkatakan bahwa nama Yesus akan menengking segala kuasa jahat, akan menengking segala rancangan jahat, dan saya percaya usaha hidup Anda akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan nanti saudara dengar kata saya, orang akan berkata, pelindungi sampean iki sopo kok gak bisa ditembus. Saya mau bilang, pelindung saudara dan saya adalah Tuhan Yesus yang menang atas maut. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya mau yakinkan, rancangan jahat manusia mau natural maupun supranatural, saudara berdoa dalam nama Yesus, tidak akan bisa mempan saudara. Kuasa gelap itu akan jauh-jauh pergi dari usaha saudara. Gak usah takut hantu lagi, gak usah takut setan lagi, gak usah takut hal begitu. Karena nama Yesus akan memberikan saudara keberanian. Nama Yesus akan memberikan saudara segala kemenangan. Dan nama Yesus akan memberikan saudara segala kemuliaan. Tuhan mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Lindungi mereka, usaha mereka. Kalau ada rancangan jahat, baik secara natural maupun supernatural, kami tengking bersama dalam nama Yesus. Pergi jauh-jauh kuasa gelap, tidak akan mempan. Dan kami percaya Tuhan sudah melindungi usaha pekerjaan kami. Tuhan sudah melindungi pelayanan kami. Tuhan sudah melindungi kehidupan keluarga kami. Rumah kami bersih dari segala yang jahat. Rumah kami bersih dari segala yang najis. Rumah kami bersih dari segala hal-hal yang kotor. Karena rumah kami ada Yesus yang hadir. Cuma Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini dan besok ya Tuhan, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Amin. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama boleh kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Amin. Amin.